Salam sejahtera dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Kali ini kita masih meneruskan siri khotbah dari Injil Markus. Jadi minggu yang lepas kita telah belajar dari Markus pasal yang kedua, ayat 18 hingga ke 22, yaitu berkaitan dengan hal berpuasa. Jadi kali ini kita akan masuk dalam bahagian akhir daripada pasal yang kedua, yaitu mulai daripada ayat 23 hingga ayat yang ke-28 yang berbicara tentang hari Sabat. Jadi untuk meneruskan khotbah kita pada kali ini, marilah kita baca daripada bahagian ini, yaitu Markus pasal 2 ayat 23 hingga ayat yang ke-28. Pada suatu kali pada hari Sabat, Yesus berjalan di ladang gandum, dan sementara berjalan, murid-muridnya memetik bulir gandum. Maka kata orang Farisi kepadanya, "Lihat, mengapa mereka berbuat sesuatu yang tidak diperbolehkan pada hari Sabat?" Jawabnya kepada mereka, "Belum pernahkah kamu baca apa yang dilakukan Daud ketika ia dan mereka yang mengikutinya kekurangan dan kelaparan, bagaimana ia masuk ke dalam rumah Allah waktu Abiathar menjabat sebagai imam besar, lalu makan roti sajian itu yang tidak boleh dimakan kecuali oleh imam-imam, dan memberinya juga kepada pengikut-pengikutnya. Lalu kata Yesus kepada mereka, hari Sabat diadakan untuk manusia dan bukan manusia untuk hari Sabat. Jadi anak manusia adalah Tuhan atas hari Sabat. Kalau kita melihat daripada pembacaan kita pada kali ini, orang yang berperan di dalam pembacaan ini adalah orang Farisi, Yesus, dan juga para pengikut-pengikutnya. Jadi konteks dari ayat ini cukup jelas, di mana ayat 23 mengatakan bahwa pada suatu ketika pada hari Sabat. Jadi waktunya adalah pada hari Sabat. Nah, di dalam perjanjian lama, hari Sabat ditetapkan sebagai hari perhentian bagi umat Israel. Jadi perintah ini terdapat di dalam daftar 10 hukum yang diberikan oleh Tuhan kepada Musa di Gunung Sinai. Dan seterusnya kita melihat bahwa Yesus dan murid-muridnya berjalan di ladang gandum. Berdasarkan peraturan Sabat, perbuatan ini memang tidak diperbolehkan dan dianggap sebagai suatu pelanggaran. Baik, dan selanjutnya kita melihat bahwa murid-muridnya memetik bulir gandum. Jadi dalam tulisan Markus ini tidak menjelaskan apa yang mereka lakukan dengan gandum tersebut. Tetapi kalau kita melihat cerita yang sama juga yang dituliskan oleh Matius pasal yang ke-12 ayat yang pertama, dan juga di dalam Lukas pasal 6 ayat yang pertama, di situ menjelaskan dengan begitu jelas di mana Matius melaporkan bahwa mereka lapar lalu memetik gandum. Jadi Lukas melaporkan bahwa mereka memetik gandum dan mengisarnya dengan tangan lalu memakan gandum tersebut. Jadi melalui penjelasan konteks daripada perikop ini, kita dapat melihat dengan jelas permasalahan yang sedang mereka lalui. Nah, jadi daripada bahagian ini kita lihat bahwa pada hari Sabat, Yesus dan murid-muridnya berjalan di ladang gandum. Jadi oleh karena mereka lapar dan mereka memetik gandum, dan mereka bukan hanya memetik gandum, tapi mereka mengisarkan gandum itu dengan lalu memakan. Jadi konteks daripada bahagian ini sudah sangat jelas. Bagi Yesus dengan murid-muridnya, kejadian ini bukan suatu isu yang besar. Bahkan bukan isu sama sekali. Tetapi karena kejadian ini diketahui oleh orang Farisi, makanya ia menjadi suatu isu ataupun suatu case, yaitu suatu pelanggaran terhadap salah satu daripada 10 hukum tersebut. Bagi orang Farisi, apa yang dilakukan oleh Yesus dan murid-muridnya itu sudah melanggar peraturan hari Sabat. Nah, siapakah orang Farisi ini? Ya, menurut beberapa catatan mengatakan bahwa mereka ini adalah digambarkan sebagai pengaman atau penegak hukum Taurat
yang sangat teliti dan memerhatikan hal-hal yang sangat kecil dalam hal keagamaan, khususnya terhadap hukum Taurat. Mereka menjadi pengamat pelaksanaan hukum yang sangat teliti. Jadi karena mereka memiliki kerangka berpikir bahwa Allah mencintai orang yang taat hukum dan menghukum orang yang tidak patuh. Kalau kita melihat di dalam Alkitab, di mana kita mengetahui juga bahwa Rasul Paulus juga adalah bekas seorang Farisi yang sangat taat. Jadi di dalam ketaatannya terhadap hukum Taurat, dia sanggup menangkap, menganiaya, bahkan membunuh orang-orang yang keluar daripada agama Yahudi dan mengikut kepercayaan yang baru, yaitu percaya kepada Yesus sebagai Mesias. Bagaimana ketaatan dan juga kefanatikan orang-orang Farisi terhadap hukum Taurat itu sendiri. Kaum Farisi ini mereka melihat perbuatan Yesus dengan murid-muridnya sebagai suatu pelanggaran yang dahsyat karena dia menyangkut masalah agama mereka. Jadi masalah yang menjadi isu bagi orang Farisi di sini adalah pelanggaran terhadap hukum hari Sabat. Karena memetik gandum sesama dan memakannya merupakan sesuatu yang diperbolehkan dalam hukum Taurat. Jadi orang Farisi tahu bahwa memetik gandum itu tidak salah. Di mana peraturan ini terdapat dalam Ulangan 23 ayat 25 mengatakan bahwa apabila engkau melalui ladang gandum sesamamu yang belum dituai, engkau boleh memetik bulir-bulirnya dengan tanganmu, tetapi sabit tidak boleh kau hayunkan kepada gandum sesamamu itu. Jadi sudah ada peraturan bahwa memetik gandum dari ladang sesama itu sudah ada peraturannya, diperbolehkan. Tetapi yang tidak boleh adalah kalau kamu membawa sabit dan mengambil gandum itu dan membawa dia pulang. Itu yang dimasukkan di sini yang tidak boleh. Tapi yang boleh itu adalah kamu pergi ke sana dan memetik gandum itu tidak jadi masalah. Tapi tidak boleh dibawa pulang. Dan juga dalam peraturan yang sama juga berkenaan dengan memetik anggur. Dalam ayat 24 dikatakan, apabila engkau melalui kebun anggur sesamamu, engkau boleh makan buah anggur sepuas hatimu. Tetapi tidak boleh kau masukkan ke dalam bungkusanmu, tidak boleh tapau. Ya, kita boleh makan anggur sesama kita dengan sepuas-puasnya, tetapi tidak boleh membawa dia balik. Ya, saya tidak pasti apakah peraturan ini masih mereka amalkan sampai hari ini ataupun tidak. Tidak tahu ya. Kalau dia masih, ya beruntunglah kalian yang berpeluang pergi ke Israel, darah boleh pergi ke kebun anggur mereka dan boleh makan sepuas-puasnya di sana. Baik. Seperti yang saya katakan tadi, bahwa masalah dia bukan masalah memetik gandum atau makan gandum, tapi masalah dia adalah tentang hari Sabat. Di dalam ayat yang ke-24, apabila orang Farisi melihat Yesus dengan murid-muridnya memetik gandum itu, mereka mulai bertanya. Dan mereka mengatakan kepada Yesus, lihat, mengapa mereka berbuat sesuatu yang tidak diperbolehkan pada hari Sabat? Jadi orang Farisi ini merujuk kepada peraturan Sabat yang terdapat dalam hukum Taurat itu sendiri. Ya, kita melihat dalam Keluaran pasal 20 ayat 9 hingga 11, di situ mencatat tentang peraturan-peraturan tentang hari Sabat. Di mana di dalam ayat ini, mulai daripada ayat yang ke-9 hingga 11 menjelaskan bahwa 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari ke-7 adalah hari Sabat Allahmu, maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki atau anakmu perempuan atau hambamu laki-laki atau hambamu perempuan atau haiwanmu atau orang asing yang di tempat kediamanmu. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan ia berhenti pada hari ke-7. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Jadi orang Farisi mempersoalkan perbuatan Yesus dan murid-muridnya berdasarkan peraturan ini. Sabat ditetapkan Tuhan sebagai hari perhentian. Jadi semua orang harus berhenti bekerja, termasuk tetamu dan juga binatang-binatang peliharaan mereka juga harus rehat ataupun harus berhenti pada masa itu. Jadi apa yang dilanggar oleh Yesus dan murid-muridnya di sini adalah berkenaan dengan
perintah kawalan pergerakan pada masa hari Sabat, ataupun MCO, ataupun PKP. Jadi mereka seharusnya stay at home, tetapi mereka jalan-jalan cari makan. Jadi ini yang jadi isu ataupun jadi masalah dalam bahagian ini. Selanjutnya kita melihat apakah respons Yesus terhadap penyataan orang Farisi tersebut. Jadi dalam hal ini kita melihat Yesus menjawab dengan merujuk kepada kisah Daud yang terdapat dalam 1 Samuel pasal 21, di mana Daud meminta roti kudus dari imam untuk dia dan teman-temannya yang kelaparan. Roti kudus itu tidak boleh dimakan oleh orang biasa, kecuali para imam. Tetapi mengapa pula imam rela memberikan itu kepada mereka? Nah, jadi dalam hal ini kita melihat bahwa apa yang lebih penting dari yang terpenting. Bagi imam itu kemanusiaan lebih penting daripada peraturan ibadah. Dengan kata lain, mana yang lebih baik? Membiarkan mereka mati kelaparan dengan tidak memberikan roti kudus itu, atau memberikan roti kudus tetapi melanggar peraturan. Nah, dalam hal ini imam memilih melanggar peraturan agama daripada mengorbankan nyawa-nyawa ataupun mereka yang kelaparan tersebut. Dan kita melihat apa yang dilakukan oleh imam itu juga yang menjadi tujuan utama Yesus untuk murid-muridnya. Jadi mereka kelaparan dan Yesus harus memberi mereka makan. Jadi dia sanggup melanggar peraturan Sabat demi keprihatinannya terhadap murid-muridnya. Jadi kita bersyukur karena Matius mencatat tentang motif keprihatinan Yesus ini dengan begitu jelas di dalam Matius pasal 12 ayat yang ke-7. Di mana dia mengatakan, "Yang ku kehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan." Dan selanjutnya dia menjelaskan. Jadi imam melanggar peraturan ritual ataupun keagamaan atas alasan belas kasihan. Begitu juga Yesus, dia melakukan semua itu atas dasar belas kasihan. Jadi mereka sanggup melanggar peraturan Sabat ataupun peraturan keagamaan demi mementingkan hubungan ataupun keprihatinan mereka terhadap jiwa-jiwa ataupun sesama manusia. Mengapa Yesus berbuat demikian? Bagi Yesus peraturan keagamaan itu tidak lebih penting daripada hal berbelas kasihan terhadap sesama. Jadi Yesus tahu bahwa Bapa di sorga lebih mengutamakan perintah agung, yaitu mengasihi Tuhan dan juga mengasihi sesama. Dia tahu bahwa Allah lebih mementingkan hubungan manusia dengan Allah dan juga manusia dengan manusia. Dengan kata lain, dalam perintah agung itu adalah mengutamakan mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama itu mengatasi isi daripada hukum Taurat itu sendiri. Jadi mari kita menyimak dengan teliti apa yang dikatakan oleh Yesus dalam Matius pasal 22 ayat 37 hingga ayat yang ke-40 berkenaan dengan perintah agung itu. Jadi dalam Matius 22 ayat 37, Yesus menjawab mereka. Katanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama." Jadi hukum yang kedua yang sama dengan hal itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Perhatikan dengan baik dalam ayat yang ke-40. Kita perhatikan baik-baik dalam ayat ini, di mana dia mengatakan bahwa pada kedua hukum inilah, ya, pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Jadi melalui jawaban Yesus ini kita melihat isi hati dan prioriti Yesus. Yesus lebih mengutamakan belas kasihan daripada peraturan Taurat. Saudara, di sini kita melihat dengan jelas perbezaan Yesus dengan orang Farisi, di mana orang Farisi meletakkan hukum Taurat lebih utama daripada kasih terhadap sesama. Sedangkan Yesus meletakkan kasih terhadap sesama di atas hukum Taurat. Karena bagi Yesus, hukum Taurat dibuat untuk manusia, tetapi bukan manusia untuk
hukum Taurat. Berdasarkan konsep ini, Yesus menegaskan kepada mereka pada 2 ayat terakhir daripada pembacaan kita tadi, yaitu ayat 27 hingga 28, di mana dia mengatakan, hari Sabat diadakan untuk manusia dan bukan manusia untuk hari Sabat. Jadi anak manusia adalah juga Tuhan di atas hari Sabat. Sekali lagi kita melihat di sini bahwa bagi Yesus hari Sabat tidak seharusnya menekan, menguasai dan mengendalikan manusia. Sebaliknya, manusia hendaknya berkuasa di atasnya. Sabat dibuat untuk kebaikan manusia, tetapi bukan untuk menguasai manusia. Jadi manusia diciptakan bukan karena hukum Taurat. Manusia eksis sebelum hukum Taurat diberikan. Tanpa hukum Taurat, manusia tetap diciptakan. Jadi hukum Taurat diberikan karena manusia eksis. Karena kejatuhan manusia ataupun keberdosaan manusia, jadi segala kesempurnaan ciptaan Tuhan menjadi tercemar dan tidak teratur. Maka hukum Taurat diberikan untuk mengatur manusia, baik dalam hal sosial, etika, maupun dalam hal ritual, keagamaan. Jadi hukum Taurat diberikan untuk tujuan sedemikian untuk menjadikan keteraturan baik dalam hubungan manusia dengan Allah maupun hubungan manusia dengan sesamanya. Jadi tanpa hukum Taurat, manusia tetap eksis. Tetapi tanpa manusia, hukum Taurat tidak akan pernah diberikan. Jadi kasih terhadap sesama merupakan perintah agung yang kedua, di mana seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi tergantung di bawahnya. Jadi melalui bahagian ini kita boleh mempelajari beberapa hal. Yang pertama, di dalam menerapkan hukum Taurat ataupun Sabat ataupun peraturan-peraturan agama bukan sesuatu yang harus diterapkan untuk mengatasi belas kasihan terhadap sesama manusia. Yang kedua yang kita lihat adalah kasih terhadap Tuhan dan sesama merupakan perintah agung, the great commandment. Jadi jangan sampai peraturan-peraturan agama mengambil alih hubungan horizontal ini, yaitu saling mengasihi di antara sesama. Nah, bagaimana kita menerapkan konsep ini di dalam konteks yang sedang kita alami pada saat ini? Ya, dalam situasi krisis yang sedang kita alami pada saat ini, kerajaan memberikan perintah kawalan pergerakan. Mereka memberikan perintah ini karena memikirkan tentang keamanan, keselamatan, dan kesehatan rakyatnya. Kalau peraturan ini dilanggar, maka penyebaran virus corona ini tidak dapat dikawal dan sudah pasti akan berdampak negatif terhadap dunia sosial, ekonomi, politik, dan sebagainya. Jadi kerajaan memberikan perintah kawalan pergerakan ini dengan tujuan yang sangat positif, yaitu tujuan kemanusiaan. Kita melihat bahwa atas pertimbangan kemanusiaan, kerajaan juga tidak membuat peraturan ini sebagai satu penjara yang mengurung dan melumpuhkan semua kegiatan. Kerajaan tahu bahwa dalam situasi sekarang ini, ramai orang yang tidak ada kerja dan tidak ada penghasilan karena berhenti daripada pekerjaan. Jadi mereka ini memerlukan keuangan dan keperluan-keperluan asas untuk meneruskan kehidupan mereka, suami, istri, dan anak-anak. Jadi sebagai dasar kemanusiaan, kita juga melihat bahwa kerajaan mengizinkan lembaga-lembaga sosial seperti NGO bergerak untuk memberikan bantuan makanan bagi mereka yang sangat memerlukan. Kebijakan ini dibuat atas dasar kasih terhadap sesama manusia. Ya, jadi mereka melakukan ini karena mereka melihat bahwa kasih terhadap sesama manusia ataupun keprihatinan terhadap sesama manusia itu mengatasi segala peraturan-peraturan yang lain. Contoh, kalau seandainya kerajaan tidak memiliki keprihatinan kepada rakyat, dia boleh saja menetapkan bahwa semua orang tidak boleh keluar, tidak boleh mencari makan, dan dikurung, dipenjarakan. Itu boleh terjadi. Tetapi atas dasar kebijakan kerajaan ini, dasar keperhatian terhadap rakyatnya, mereka mengizinkan lembaga-lembaga tertentu, lembaga-lembaga sosial untuk memberikan bantuan kepada
masyarakat yang sangat memerlukan. Jadi semua tindakan-tindakan kerajaan yang sepertinya dilonggarkan oleh mereka sebenarnya itu memiliki motif yang memperhatikan tentang kebajikan sesama manusia. Mereka tidak melihat peraturannya sebagai sesuatu yang diutamakan, tetapi mereka melihat bahwa yang diutamakan adalah manusia itu sendiri. Jadi pada dasarnya manusia memiliki kesadaran tentang sikap berbelas kasihan ataupun sikap mengasihi sesama manusia itu mengatasi segala undang-undang dan peraturan-peraturan. Dan kita melihat bahwa mereka membiarkan seperti supermarket masih dibiarkan beroperasi, ini juga atas dasar kemanusiaan. Pelajar-pelajar IPT diizinkan pulang ke kampung mereka, itu juga atas dasar keprihatinan, kemanusiaan. Dan juga masyarakat disuruh untuk menggunakan mask, disuruh untuk menjaga jarak. Itu semua atas dasar kemanusiaan. Karena memikirkan dampaknya terhadap manusia jikalau hal-hal ini tidak dipatuhi. Dan saya yakin bahwa semua peraturan yang dibuat oleh pihak kerajaan adalah atas dasar kemanusiaan. Dan rakyat yang mematuhinya juga atas dasar kemanusiaan. Ya. Jadi peraturan diberikan atas dasar kemanusiaan dan rakyat yang mematuhinya juga atas dasar kemanusiaan. Jadi semuanya atas dasar kemanusiaan. Sebagai pelajaran yang kita lihat daripada bahagian ini, belajar dari apa yang dilakukan oleh Yesus, jangan sampai kita membiarkan peraturan keagamaan ini mengatasi kebenaran yang sesungguhnya. Kita jangan biarkan peraturan keagamaan membuat kita jadi tidak peka terhadap perintah agung, yaitu mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Tuhan tidak menghendaki peraturan keagamaan membatasi hubungan manusia dengan penciptanya dan mengabaikan hubungan manusia dengan sesamanya. Ada orang yang melakukan peraturan-peraturan agama dengan tujuan untuk mendapatkan simpati daripada Tuhan. Dan menurut saya ini sesuatu yang sangat menyedihkan. Jadi mereka berdoa supaya mendapat sesuatu daripada Tuhan sehingga kurang doa ucapan syukur dan lebih kepada doa permohonan meminta sesuatu. Tiap kali dia melakukan itu, ya, dia berdoa, dia berpuasa dengan harapan Tuhan berbelas kasihan kepada dia. Dan begitu juga motif yang lain seperti orang memberi persepuluhan supaya Tuhan mencurahkan berkat kepada dia. Semakin banyak dia memberi, semakin banyak dia diberkati. Jadi konsep ini adalah seperti meraih simpati daripada Tuhan. Dan ada juga orang yang melayani Tuhan supaya keluarga dia menjadi lebih baik, pekerjaan dan hidupnya menjadi lebih baik. Jadi motif melayani Tuhan ini adalah oleh karena ada tujuan-tujuan yang sangat egois, sangat personal, dan bukan dengan motif yang murni. Dan sebagainya, kita dapat melihat bahwa ini merupakan suatu yang konsep yang tidak konsisten dengan ajaran dalam firman Tuhan. Ataupun boleh katakan bahwa konsep yang seperti kita melakukan sesuatu untuk meraih simpati daripada Tuhan ini tidak biblical. Jadi sebenarnya kita berdoa, kita berpuasa, kita memberi persembahan, kita memberi persepuluhan, dan kita melayani Tuhan bukan supaya kita mendapat kasih karunia daripada Tuhan. Tetapi karena kita telah mendapatnya sebenarnya. Ya, kita telah dipilih dan diselamatkan oleh Tuhan. Kita telah menjadi anak Dia. Kita telah dimeteraikan oleh Roh Kudus. Kita telah disucikan Dia. Kita telah menjadi ciptaan baru. Dan kita juga memiliki kepastian akan hidup yang kekal. Menurut saya ini lebih dari segala sesuatu yang Tuhan telah lakukan. Apalagi yang kita inginkan. Hal-hal ini telah pasti kita milik. Semua ini adalah diberikan Tuhan bukan karena selama ini kamu merayu, bukan selama ini kamu menginginkan Dia dan melakukan sesuatu kebajikan, perbuatan itu, perbuatan ini untuk mendapatkan Dia. Tidak. Ya. Semua ini adalah karena kasih karunia Tuhan, saudara.
Bukan kita beroleh karena mentaati semua peraturan agama. Kasih karunia yang telah kita peroleh seharusnya menjadi motivasi mutlak dalam segala sesuatu yang kita lakukan. Oleh karena kita telah ditebus oleh Tuhan, karena kita telah dipilih olehnya, karena kita telah menjadi anaknya, kita telah dimeteraikan olehnya, kita telah disucikan olehnya, kita menjadi ciptaan baru dan memiliki kepastian akan hidup yang kekal, maka hal ini seharusnya menjadi motivasi kita dalam kita melakukan sesuatu untuk Tuhan. Hal ini yang harusnya menjadi motivasi untuk kita memberi. Hal ini yang menjadi motivasi untuk kita berdoa. Hal ini yang menjadi motivasi untuk kita membaca firman Tuhan. Hal ini yang harusnya menjadi motivasi untuk kita melakukan pekerjaan Tuhan. Bukan di sebaliknya. Sekali lagi saya ingin katakan bahwa jika motif kita berdoa, memberi, berpuasa, melakukan pelayanan Tuhan supaya Tuhan berbelas kasihan kepada kita, saudara memiliki konsep yang salah di dalam kekristenan. Tuhan tidak dapat dirayu. Kita tidak boleh merayu Tuhan. Dia juga tidak memerlukan rayuan daripada kita. Kita harus ingat, kita diselamatkan bukan ketika kita melakukan kebajikan. Kita diselamatkan bukan karena kita kudus. Kita diselamatkan bukan karena kita suci. Kita diselamatkan bukan karena kita sempurna. Tetapi justru kita diselamatkan ketika kita berdosa. Jadi ini harus ingat konsep ini. Jadi sekarang kamu yang berdosa sekarang menjadi orang benar. Karena dibenarkan oleh Tuhan. Jadi apa yang kita lakukan sekarang ini adalah melakukan sesuatu untuk pekerjaan Tuhan itu bukan dimotivasi supaya kita mendapatkan sesuatu, tapi dimotivasi oleh karena kasih karunia yang telah kita miliki, saudara. Jadi jangan biarkan kita melakukan pekerjaan-pekerjaan didasarkan oleh motif kita yang tidak murni di hadapan Tuhan. Ya, jadi harus periksa hati kita. Kalau kita melakukan sesuatu, kita berdoa, berpuasa, memberi dan memberi persepuluhan dan sebagainya dan melayani supaya kita mendapatkan sesuatu daripada Tuhan, konsep saudara sudah tidak betul. Yang seharusnya karena kita telah mendapatkan sesuatu yang sangat istimewa daripada Tuhan. Karena kita telah menerima belas kasihan dan kasih karunia daripada Tuhan, maka kita harus melakukan apa yang diinginkan oleh Tuhan untuk kita lakukan. Jadi motivasi kita, apapun yang kita lakukan, apapun yang kita kerjakan, ingat, motivasi kita adalah oleh karena kasih karunia Tuhan. Yesus dalam bahagian ini, sebenarnya jawaban Yesus terhadap mereka itu sangat jelas. Motif Yesus adalah motif kemanusiaan, motif belas kasihan. Karena dia melihat bahwa belas kasihan ataupun mengasihi sesama itu merupakan hukum yang kedua, dan hukum tentang hari Sabat dan hukum Taurat dan kitab nabi-nabi itu tergantung di atas hukum tersebut. Nah, bagaimana kita melihat bagi orang-orang Farisi ini? Mereka selalu mencari kesalahan-kesalahan orang dan mereka melakukan kegiatan-kegiatan agama untuk meraih sesuatu untuk diri mereka supaya dibenarkan oleh Tuhan. Justru ini merupakan satu konsep yang tidak tepat. Nah, jadi untuk mengakhiri dalam bagian ini, saya ingin membawa kita melihat ilustrasi yang dinyatakan oleh Yesus ataupun satu perumpamaan yang dikatakan oleh Yesus terhadap orang Farisi dan pemungut cukai. Itu boleh saudara lihat dalam Lukas pasal 18 ayat yang ke-9. Jadi dalam bahagian ini orang Farisi berdiri di hadapan Allah dan menyatakan segala kebaikan dia. Dan dia juga membandingkan diri dia dengan pemungut cukai. Mengatakan bahwa dia lebih baik daripada pemungut cukai. Dan juga dia menyatakan tentang ketaatannya terhadap hukum Taurat. Dia menyatakan bahwa dia telah melakukan itu dan telah melakukan ini dengan tujuan supaya dia dibenarkan. Jadi dia datang kepada Tuhan dengan menyatakan ini itu dan segala kebaikan dia, segala perbuatan dia, bahwa dia lebih baik daripada pemungut cukai. Jadi dia membawa segala sesuatu tentang dirinya kepada Tuhan. Dan yang menarik, pemungut cukai. Jadi pemungut cukai ini, dia datang kepada Tuhan, dia tidak membawa apa-apa. Dia hanya datang sebagai orang berdosa. Tidak ada yang dia banggakan di dalam hidup dia.
Tidak ada yang dia agung-agungkan daripada kehidupan selain daripada dia memukul dada dia dan mengatakan bahwa saya adalah orang berdosa. Dia datang dengan penuh ketulusan. Dia tidak melihat ada kebaikan di dalam diri dia. Karena dia melihat Allah itu sempurna. Allah itu kudus. Allah itu suci. Dan dia mengatakan bahwa saya adalah orang berdosa. Jadi pemungut cukai ini datang kepada Tuhan, ya, dengan tidak membawa apa-apa kelebihan kebaikan daripada dia. Dia hanya membawa kesadaran dan penyesalan akan dosa dia. Jadi kita melihat hasil daripada dua sikap ini dinyatakan oleh Yesus di dalam ayat 14. Di mana pemungut cukai yang tidak membela diri, tidak menyatakan sesuatu tentang diri dia di hadapan Tuhan, malah mengaku dia adalah orang berdosa, dia mendapat pembenaran daripada Tuhan, sedangkan orang Farisi tidak. Dalam hal ini mengajarkan kepada kita bahwa kita tidak perlu membawa, ya, segala ketaatan, kebaikan, dan perbuatan agama. Sekali lagi saya ingin katakan bahwa jangan membawa segala ketaatan, kebaikan, dan perbuatan agama dipakai untuk memperoleh pembenaran dari Allah. Allah tidak memerlukannya untuk membenarkan kita. Kasih karunia Tuhan cukup bagi kita. Jadi ingatlah hari Sabat ataupun Taurat, peraturan agama, peraturan gereja dibuat untuk manusia. Bukan manusia dibuat untuk peraturan-peraturan keagamaan tersebut. Jadi jangan biarkan ia menjadi penghambat, pengikat, dan juga pengendali diri kita. Tetapi kitalah yang berkuasa untuk mengendalikan semuanya. Jadi kita melakukan semua kegiatan-kegiatan agama bukan supaya kita mendapatkan kasih karunia daripada Tuhan, tetapi kita melakukan semuanya karena kita sudah mendapatkan kasih karunia tersebut. Sekian, terima kasih, Tuhan memberkati. Amin.